Oleh Romeni ungkap mimpi besarnya bersama timnas Indonesia. Pelatih Bahrain kagumi atmosfer yang dibangun oleh supporter timnas Garuda. Absennya Martin Paes bakal jadi debut pertamanya bagi Emil Audero. Selengkapnya hanya di channel ini. Timnas Indonesia baru saja mengalahkan Bahrain 1-0 dalam laga ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia. Oleh Romeni jadi pahlawan dalam laga kemenangan melawan Bahrain ini. Pasalnya, gol tunggal timnas Indonesia dicetak oleh Romeni pada menit ke-24 setelah ia memanfaatkan umpan apik dari Marcelino Ferdinand. Ini menjadi gol kedua oleh Romeni bersama timnas Indonesia setelah sebelumnya ia mencetak gol dalam laga debutnya. Oleh Romeni telah mencetak gol pertamanya dalam laga debut melawan Australia. Hanya saja gol oleh Romeni pada laga melawan Australia itu belum mampu membuat timnas Indonesia meraih kemenangan. Timnas Indonesia takluk 1-5 dari Australia dalam laga ke-7 grup C tersebut. Setelah mencetak gol ini, oleh Romeni tentu saja mengaku senang karena bisa membuat tim merah putih meraih kemenangan. Cetak gol itu selalu menyenangkan. Di laga sebelumnya saya juga cetak gol, tetapi kami tidak menang, ungkap oleh Romeni. Kami tahu seberapa penting kemenangan buat negara ini, jadi saya senang banget, ucapnya. Pemain berusia 24 tahun tersebut mengaku bahwa sebenarnya ia masih berusaha untuk beradaptasi dengan cuaca di Indonesia. Pasalnya, cuaca di Indonesia dan Belanda ataupun Inggris pasti berbeda, sehingga ia belum bisa terbiasa. Untuk itu, sebenarnya selama pertandingan antara timnas Indonesia berlawan Bahrain, ia masih beradaptasi dengan cuaca. Ini terlihat jelas selama pertandingan. Oleh Romeni terlihat mukanya merah dan tidak banyak berlari saat babak kedua. Ia terlihat kelelahan, tetapi Oleh masih berusaha untuk memberikan yang terbaik buat timnas Indonesia hingga akhir. Oleh karena itu, meski merasa lelah, Oleh Romeni merasa sangat senang karena timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Lebih lanjut, saat ditanya terkait mimpinya bersama timnas Indonesia, Oleh Romeni pun mengaku saat ini ingin fokus menghadapi satu persatu pertandingan dengan harapan bisa meraih kemenangan di laga sisa. Apalagi, putaran ketiga masih menyisakan 2 pertandingan lagi melawan Cina dan Jepang. Untuk itu, ia memilih untuk fokus saat menghadapi 2 laga tersebut agar tim merah putih meraih hasil yang terbaik nantinya. Lebih lanjut, saat ditekankan apa sebenarnya mimpi bersama timnas Indonesia saat ini, Oleh Romeni menegaskan bahwa lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi mimpinya bersama tim merah putih. Menurutnya, akan sangat luar biasa untuk pecinta sepak bola tanah air maupun anak kecil apabila melihat tim nasional mereka bermain di Piala Dunia saat ini. Untuk itu, dengan percaya diri Oleh Romeni mengatakan bahwa ia memiliki mimpi untuk lolos ke Piala Dunia saat ini. Lolos ke Piala Dunia tentu saja itu pencapaian tertinggi. Bayangkan betapa luar biasanya buat timnas Indonesia dan semua anak-anak yang main sepak bola di sini. Mereka bisa lihat negaranya main di Piala Dunia. Itu yang kami perjuangkan, pungkasnya. Pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajik, mengagumi atmosfer yang dibangun oleh supporter timnas Indonesia. Menurutnya, segala sesuatu berjalan dengan baik-baik saja. Sebanyak 69.000 supporter memadati SUGBK. Pertemuan tersebut memang salah satu yang dinanti oleh penggemar timnas Indonesia. Talajik menyatakan, suasana di stadion sangat luar biasa karena supporter memberikan dukungannya untuk tim tuan rumah sepanjang 90 menit. Ia memastikan timnya merasa aman dan baik-baik saja berada di sana. Suasananya sangat indah, semuanya baik-baik saja, ucap Talajik. Kami sudah bermain di stadion yang penuh dan saya bilang suasananya benar-benar indah. Talajik mengakui memang cukup kecewa dengan timnas Bahrain dalam laga itu. Pasalnya, mereka gagal membawa pulang poin karena kalah dari timnas Indonesia. Kekalahan itu membuat Bahrain tetap berada di posisi kelima dengan 6 poin. Sementara itu, tim asuhan Patrick Kluivert juga tetap di posisi keempat tapi kini memiliki 9 poin. Absennya Martin Paes jelas jadi kesempatan bagus bagi Emil Audero bisa merasakan debutnya bersama timnas Indonesia. Dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno,
timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain. Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Romeni. Sayang, kemenangan tersebut harus dibayar mahal. Pasalnya, ada 2 pemain yang dipastikan mendapatkan sanksi. Keduanya adalah Martin Paes dan Marcelino Ferdinand. Keduanya mendapatkan sanksi akumulasi kartu kuning. Martin Paes juga mendapatkan kartu kuning saat lawan Bahrain. Kartu kuning tersebut didapatkan pada menit ke-72. Saat itu, wasit Sadulo dari Tajikistan menganggap penjaga gawang FC Dallas tersebut mengulur-ulur waktu. Kartu kuning pertamanya didapatkan saat timnas Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi pada September 2024 lalu. Absennya Martin Paes jelas jadi kerugian besar. Pasalnya, kiper asal Nijmegen tersebut jadi andalan timnas Indonesia sejak awal ronde ketiga. Martin Paes juga banyak membuat penyelamatan krusial untuk timnas Indonesia. Namun, Patrick Kluivert dipastikan tidak perlu khawatir. Pasalnya, timnas Indonesia punya opsi untuk memainkan Emil Audero di pos penjaga gawang. Emil Audero baru saja resmi menjadi WNI per 10 Maret 2025 dan bisa membela timnas Indonesia. Namun, dalam 2 laga pasukan Garuda di bulan Maret, Emil Audero belum sekalipun merumput. Emil Audero punya segudang alasan untuk bisa bersinar saat laga krusial lawan Cina dan Jepang. Pasalnya, penjaga gawang 28 tersebut sudah malang melintang di Liga Italia. Emil Audero adalah alumni Akademi Juventus dan pernah membela timnas Italia di level junior. Selain itu, dirinya juga pernah tampil di sejumlah tim besar di Liga Italia, seperti Juventus, Inter Milan, Sampdoria, Como, hingga Palermo. Penampilannya sejauh ini patut dinantikan masyarakat Indonesia. Apalagi Emil Audero juga sudah menikmati panasnya persaingan di 5 liga top Eropa. Kehadiran Emil bakal memberi rasa aman bagi lini belakang timnas Indonesia yang masih muda.